Penyidik Satreskrim Polrestabes Kota Surabaya, Jawa Timur membongkar makam Taruna Politeknik Pelayaran Surabaya yang diduga menjadi korban penganiayaan. Pembongkaran dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban yang diduga tidak wajar. Penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar makam Taruna Junior Politeknik Pelayaran Muhammad Rio Ferdinand Anwar yang ditemukan tewas di kamar mandi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Pembongkaran dilakukan di pemakaman umum Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pembongkaran makam dilakukan atas permintaan keluarga karena orang tua korban menduga anaknya meninggal karena dianiaya lantaran terdapat sejumlah luka lebam. Ekshumasi ini tujuannya adalah agar dari tim forensik Polda Jatim bisa menentukan apa yang menjadi penyebab kematian, sehingga itu penting sekali untuk dalam rangka penyidikan. Ini kemarin sempat dilakukan otopsi juga atau gimana, Pak? Kemarin tidak dilakukan otopsi karena permintaan daripada keluarga, hanya visum di luar. Sementara itu pihak kampus menyerahkan kasus tersebut ke aparat kepolisian. Jika terbukti adanya pidana, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas. Kalau memang ada tindak pidana kami serahkan ke pihak polisi. Kalau memang dari sisi aturan pendidikan dan arahan dari Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan sudah jelas. Mengutuk keras, sekali lagi mengutuk keras tindakan-tindakan kekerasan itu. Sebelumnya Muhammad Rio Ferdinand Anwar ditemukan meninggal dunia di kamar mandi kampus Politeknik Pelayaran Surabaya. Dalam rekaman CCTV terlihat sesaat setelah korban masuk ke kamar mandi, sejumlah taruna senior keluar kamar mandi dengan tergesa-gesa dan kembali sambil membawa kaos hitam. Selanjutnya bersama beberapa taruna senior, korban diangkat keluar dengan kondisi tak berdaya. Diketahui korban baru 5 bulan menempuh pendidikan di Politeknik Pelayaran Surabaya. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, minyak bersubsidi minyak kita mengalami kenaikan harga dan kembali langka di pasaran. Di samping itu, masyarakat juga mengeluhkan kenaikan harga beras premium. Minyak kita yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2022 mendadak langka secara merata hampir di semua daerah. Kalaupun dapat ditemukan, produk minyak kita dijual dengan harga jauh lebih tinggi dari harga eceran tertingginya. Seperti yang terjadi di Pasar Senen, Jakarta Pusat. Selain harga yang melambung tinggi, pasokan minyak kita pun langka dan sudah tidak ada kiriman dari distributor sejak kurang lebih 1 bulan lamanya. Kenaikan sih pasti ada ya, karena memang barangnya lagi nggak ada gitu, lagi kosong. Iya betul, lagi nggak ada. Walaupun ada juga kita nggak ada yang nganter, maksudnya tetap kita nyari gitu. Tak hanya minyak goreng, harga beras premium pun naik. Dari sebelumnya 10 hingga 11.000 per kilogram, kini menjadi 12.000 hingga 13.000 rupiah per kilogram. Sebelum Februari juga ya, beras sudah ada kenaikan ya. Tambah sekarang juga naik. Saya rasa naiknya banyak ini. Dari 10.000 jadi 12.000 udah berapa ini tuh ya. Masyarakat berharap pemerintah segera menangani kelangkaan dan kenaikan harga minyak subsidi dan beras premium, terlebih menjelang bulan Ramadan 2023. Di tengah kelangkaan minyak goreng bersubsidi minyak kita, Satgas Pangan dipimpin Menteri Perdagangan menggerebek ratusan ribu liter minyak kita yang disimpan di dalam gudang di kawasan Jakarta Utara. Penimbunan dikhawatirkan akan ulang kejadian tahun 2022 di mana minyak goreng subsidi mahal dan sulit didapatkan. Menteri Perdagangan bersama Satgas Pangan Bareskrim Polri menggelar sidak ke salah satu gudang terbesar minyak goreng di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Satgas menemukan sekitar 550.000 liter minyak kita kemasan botol yang disimpan di dalam gudang. Menurut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, minyak goreng ini sengaja tidak diedarkan karena distributor belum mendapatkan DMO dari pemerintah. Namun demikian, Mendag meminta minyak kita segera didistribusikan untuk menghindari kelangkaan di pasar terutama di Pulau Jawa. Zulhas, sapaan akrab Mendag, menyebut kelangkaan minyak subsidi terjadi karena banyak warga yang menggunakan minyak goreng premium beralih ke minyak subsidi. Nah, jadi minyak kita ini kan jatahnya 300.000 ton
satu bulan 300.000 ton, mestinya utama bagi rakyat. Nah, karena minyaknya bagus, kemasannya bagus, dijual juga di retail modern, di supermarket dan lain-lain, semua premium pindah. Ya kalau pindah nggak cukup. Karena itu minyak kita mesti tadinya kan minyak curah asalnya. Curah ini kurang higien kan, maka dikemas gitu. Tadinya begitu. Tapi mestinya yang membeli itu sama, pembelian sama. Tapi ini sekarang yang premium pindah, nggak cukup. Nah sekarang jalan keluarnya yang pertama kita tambah dari 300.000 ke 500.000 ton per bulan. Sementara itu menurut warga kelangkaan minyak goreng subsidi terjadi dalam sebulan terakhir. Salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengiriman dari distributor yang tidak menentu. Sekarang 16.000, udah barangnya langka susah. Nggak punya. Soalnya susah juga, sehari ada, sehari nggak rebutan. Kelangkaan minyak subsidi ini tentunya berpengaruh terhadap harga di pasaran. Sejak awal tahun 2023, harga minyak kita ini fluktuatif. Padahal berdasarkan peraturan Menteri Perdagangan, harga eceran tertinggi minyak subsidi berada di Rp14.000 per liter atau Rp15.000 per kilogram. Kita juga harus ingat bahwa minyak kita dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi tingginya harga minyak goreng subsidi pada tahun 2022. Selain tingginya harga, kelangkaan minyak goreng membuat warga harus mengantri di agen. Bahkan terakhir, kisruh kelangkaan migor berbuntut panjang hingga menyeret produsen CPO dan pejabat eselon 1 Kementerian Perdagangan. Pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK kura-kura di Bali akan menyerap investasi hingga 104 triliun dan 99 ribu tenaga kerja hingga 30 tahun mendatang. Keberadaan KEK tersebut akan melengkapi KEK kesehatan di Sanur dalam menunjang sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Bali. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meninjau pembangunan kawasan ekonomi khusus KEK Kura-Kura yang berada di Pulau Serangan dan Pasar Bali. KEK ini akan dibangun komplek perhotelan dan sekolah internasional untuk menunjang KEK kesehatan di Sanur. Diperkirakan 104 triliun nilai investasi akan terserap, termasuk 99.000 tenaga kerja di KEK Kura-Kura hingga 30 tahun mendatang. Nah tentu kawasan ekonomi ini diharapkan melengkapi kawasan ekonomi kesehatan yang ada di Sanur sebelah. Nah oleh karena itu Bali salah satu provinsi yang dapat 2 KEK. Dan KEK-nya dua-dua menunjang industri pariwisata. Dan tentu saya berharap dengan adanya 2 KEK ini ekonomi Bali lebih sustain. Pembangunan KEK sangat penting guna menjaga stabilitas perekonomian, mengingat selama 3 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi di Bali terendah di Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Wiradana Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Liga Futsal Profesional 2022-2023 di akhir pekan keempat ini menyuguhkan 4 pertandingan seru dan menarik. 8 tim berhadapan memperebutkan poin kemenangan untuk menjadi yang terbaik. Laga pertama Liga Futsal Profesional di akhir pekan keempat mempertemukan Unggul FC melawan Black Steel FC di Gor Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Tampil saling menekan pada akhirnya Unggul FC harus mengakui perlawanan Black Steel FC dengan skor 1-3. Di laga kedua, Bintang Timur Surabaya FC menghadapi Kancil WHW. Bermain di kandang membuat BTS FC tampil penuh percaya diri. Meski sempat tertinggal, dukungan semangat dari supporter membuat BTS mampu membalikan keadaan dan menyudahi perlawanan Kancil WHW dengan skor 4-3. Sementara itu, pada laga ketiga, Cosmo JNE menghadapi Radit FC. Tampil dominan sejak awal laga tak membuat Cosmo JNE kesulitan menghadapi Radit FC. Cosmo JNE berhasil membawa pulang 3 poin setelah membekuk Radit FC dengan skor 4-1. Pada laga penutup, Pendekar United mencukur halus FC dengan skor 7-1. Tampil dominan sejak awal laga, Pendekar United tidak menemui kesulitan berarti untuk membenamkan perlawanan halus FC. Pada klasemen sementara Liga Futsal Profesional hingga pekan keempat, BTS FC masih berada di puncak klasemen dengan 19 poin. Disusul Cosmo JNE di posisi kedua dan Pendekar United di posisi ketiga. Pertandingan Liga Futsal Profesional 2022-2023 dapat Anda saksikan di MNC Sports, RCTI Plus, dan Vision Plus.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus tragedi Stadion Kanjuruhan Malang kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. 3 terdakwa dari unsur kepolisian yaitu Has Darmawan, Wahyu Setio Pranoto, dan Bambang Sidik Ahmadi kembali menjalani persidangan Selasa siang di Pengadilan Negeri Surabaya. Agenda sidang pemeriksaan saksi dari 2 terdakwa yakni Security Officer Suko Sutrisno dan Ketua Panitia Pelaksana Abdul Haris. Dari keterangan, saksi Ketua Panpel mengungkapkan selama ini baik Arema FC dan polisi memiliki aturan sendiri dalam pengamanan di stadion. Abdul Haris juga menegaskan sebelum pertandingan digelar, Panpel sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk pengamanan humanis. Sementara itu, dari keterangan saksi Suko Sutrisno, kericuan terjadi diawali adanya pemukulan oleh petugas kepada supporter. Tongkat itu. Iya. Kemudian yang disebut teriak-teriak. Kan biasa teriak-teriakan tapi tidak akan loncat ke orang. Biasa, kadang tidak rela melihat teman-temannya tinggi. Jadi tidak, Aremania tidak akan. Pemirsa, MNC Peduli berkolaborasi dengan MNC University memberikan pelatihan bahasa Inggris dan matematika di sekolah darurat di Kecamatan Warung Kondang, Cianjur, Jawa Barat. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa ini bertujuan menghibur sekaligus meningkatkan minat anak dalam belajar. Siswa-siswi di sekolah darurat di Posko Lapangan Jaga Raksa Cianjur, Jawa Barat sangat senang bisa belajar bahasa Inggris dan matematika dengan menggunakan metode Math for Fun dan English for Fun. Anak-anak ini tetap semangat dalam mengikuti pelajaran meski di tengah keterbatasan. Tak hanya belajar, anak-anak juga diajak bermain oleh para pendidik dari tim MNC Peduli dan MNC University. Belajar menanggung, perkalian, pembagian, pertambahan. Nah, kalau bahasa Inggris? Alhamdulillah, jadi ini kegiatan ini cukup memberikan keceriaan untuk mereka dan penyaluran traumatisnya bisa terkurangi gitu. Terima kasih banyak. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, siswa-siswi SD ini juga diberikan perlengkapan sekolah seperti tas dan alat tulis untuk menunjang kegiatan belajar. Jadi kami dari MNC University bersama para dosen melakukan trauma healing, Pak, untuk anak-anak di daerah sini yang terdampak oleh gempa. Kami harapkan melalui kegiatan hari ini kita dapat memotivasi kembali anak-anak ini. Dengan adanya program Generasi Cerdas Anak Bangsa, tentunya kami ingin meningkatkan literasi di masyarakat kita tentunya, karena ini jadi salah satu hal yang mendasar untuk kita dapat belajar komunikasi, belajar saling mengerti, belajar membagikan ilmu. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa menjadi langkah MNC Peduli meningkatkan pendidikan anak Indonesia, terutama para siswa yang terdampak bencana. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan.